akun-akun repost. Akun-akun repost itu kan kadang-kadang mereka mengedit foto kita tanpa izin, mengedit video kita tanpa izin, yang sebenarnya kontennya bisa jauh lebih melenceng dari apa yang kita pengen sampaikan gitu. Itu gimana, Beb? Jadi salah satu ciri-ciri hoax itu provokatif. Pakai tanda seru, 3 merah, huruf caps lock semua, huruf besar semua. Saking besarnya hoaxnya sampai hoax. Besar. Kamu yang besar hoaxnya teriak. Hoax. Kalau hoaxnya kecil, hoax. Jadi itu provokatif. Memprovokasi kita, mengundang kemarahan kita. Iya. Padahal marah itu bukan ajaran Islam. Yang kedua, biasanya dia berita tapi capturean, Sril. Berita tapi capturean? Capturean, nggak bisa diklik. Artinya kita nggak tahu tuh sumbernya dari mana. Oh. Diklik juga nggak bisa. Itu. Makanya kita sebagai Muslim itu diajarkan dalam suratul Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun. Sebelum percaya, pastikan dulu. Pertama, benar nggak? Oke, kebenaran dari berita ini. Iya. Oke. Yang kedua, baik nggak? Baik, ada nilai baiknya nggak dari berita ini? Udah benar, kalau nggak baik, jangan Buat di-share. apa? Oh iya. Benar tetangga kita cerai. Oke. Tapi baik nggak di-share? Enggak, jangan di-share. Jangan di-share. Yang ketiga, manfaat. Punya manfaat nggak? Oke. Udah bener, baik, nggak bermanfaat, jangan di-share. Betul. Yang keempat, waktunya. Pas Timing. nggak? Timing. Oke. Yang kelima, tempatnya. Tempatnya adalah? Iya, jangan aib orang lain. Di-share di grup keluarga lain. Akhirnya jadi aib gibah. berjamaah itu iya, ya. Di-share di grup kita untuk dibahas agar diperbaiki, agar yang bersangkutan dinasihati. Itu pun kalau grup kita safety untuk share itu. Oke. Jadi itu. Silakan diminum dulu, Beb. Ini Makanya Muslim tuh, Sril ya. Nih. Muslim orang Islam. Iya, orang Islam itu dia harus hakul yakin. Hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Yakin kepada sesuatu yang hak, yang benar. Ya. Bukan hoakul yakin. Bukan. Wah, ini ada lagi tulisan di sini nih. hoak. Ada tulisan lagi di sini. Bukan Muslim itu hakul yakin, bukan hoakul yakin. Iya, yakin kepada yang hak alias benar, Bukan yang hoax. Bagus. alias bohong. Bagus. Tepuk tangan boleh? Ini tiba-tiba hoax nih, ngajak memprovokasi. Ngajak tepuk tangan, padahal kan seharusnya rela-rela aja ya orang bertepuk tangan. Tapi kan kita tahu, Beb, bahwa sebenarnya berita bohong atau hoax itu sudah terjadi begitu lama gitu. Nah, mungkin ada satu kisah yang paling hoax, paling terkenal di zaman-zaman Nabi dulu, Beb. Ada satu hoax nggak yang paling terkenal? Hoax pertama itu bahkan diciptakan oleh iblis. Ketika mengganggu Nabi Adam dengan buah huldi agar keluar dari surga bersama Siti Hawa. Jadi dibangunlah citra-citra bohong tentang buah huldi. Sampai Nabi Adam tertarik dan akhirnya memakan buah huldi. Dibilang buah pengetahuan lah, dibilang itu tidak melanggar lah. Bahkan ketika Sayyidina Utsman meninggal, itu tersebar hoax tentang siapa pembunuhnya, hingga itu disebut sebagai zaman yang fitnatul kubro, zaman fitnah atau zaman hoax yang besar. Zaman hoax, era di mana hoax ini besar-besaran. Menghancurkan kan? Nah, kalau misalnya ini ada temanku, ini bukan mau gosip, bukan mau apa loh. Ini ada temanku, dia di sosmed tuh seolah-olah gitu loh, seolah-olah tuh sehari-harinya hanya di WhatsApp grup share hadis, di story nge-share dia lagi ibadah. Padahal aslinya itu kelakuannya beda banget, Beb. Nah itu gimana itu, Beb? Apakah itu termasuk hoax yang dalam artian hoax secara dia mencitrakan diri, ataukah itu sudah termasuk membohongi publik? Iya, artinya kan dia dengan begitu membohongi publik, mengatasnamakan Allah. Jadi itu satu hal yang serius dosanya. Begitu juga kalau kamu mencitrakan sesuatu yang sok positif, padahal aslinya enggak, maka suatu hari kebohongan itu akan terungkap. Karena kan sepandai-pandainya tupai melompat, suatu hari pasti dia jalan tuh.
Suatu hari dia pasti jatuh. Enggak kan, males juga, malah lompat terus. Kan pasti jalan tuh. Enggak, tapi kita bahas itu kan soal pepatahnya. Iya. Bukan soal logikanya. Iya, kan dia pepatah. Patah enggak yang saya? Patah. Patah tuh kan. Tapi kan enggak sampean belajar sastra Indonesia sih sebenarnya. Ngeyel loh teman ini. Enggak. Kalau pepatah, Saya kan netizen, makanya saya ngeyel. ya tapi pepatah sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Iya, tapi jalan enggak? Jalan. Jalan ya udah. Jatuh, setelah jatuh jalan ke atas pohon, lompat lagi dia. Ya, itu Nah betul. gitu, jadi lama-lama kebohongan itu pasti akan terungkap. Kalaupun nggak terungkap, capek juga, Bohong terus. bohong terus. Oke. Dan pasti suatu hari, kalaupun nggak terungkap di dunia, terungkap di akhirat. Dan naudzubillah kalau sampai terungkapnya di akhirat kan berarti yang menghukum langsung Allah dalam hukuman yang sangat mengerikan. Cari faedah banyak berkah. Cari faedah banyak berkah. Nah, kalau misalnya Beb, ini bertanya Beb. Haram sih. Enggak, belum pertanyaannya. Akun-akun repost. Akun-akun repost itu kan kadang-kadang mereka mengedit foto kita tanpa izin, mengedit video kita tanpa izin, yang sebenarnya kontennya bisa jauh lebih melenceng dari apa yang kita pengen sampaikan gitu. Itu gimana, Beb? Jadi nih ya, semoga nih Sril ya, Ya. semoga di sini nih ada kamera yang kemudian nanti ini omongan gua nih bisa tayang di TV. Iya. Bisa tayang di TV. Iya. Semoga nih. Semoga ini ada kamera 3 dan lampu 3 Iya. dan kru yang megang papan yang sebenarnya ada tulisannya, Beb. Semoga ya. Buat akun yang nge-repost Iya. video saya yang mengatakan judi itu haram tapi justru jadi promo judi, Heeh. Anda Apa, Beb? neraka. Berarti dosa dong, Beb, itu, Beb. Dosa kalau nggak tobat tuh. Iya, karena kan kadang-kadang ada sesuatu yang pengen kita menyampaikan A, Iya. tapi ternyata ditempelin dengan B. ditempelin dengan B. Dan memang orang tahu karena pernyataan aku kan tentang judi haram. Betul. Tapi kan banyak yang nonton yang mungkin akhirnya secara batin belum mampu menahan godaan judi, Ya. tapi niatnya nonton karena algoritmanya sering nonton ceramahku, akhirnya ke-trigger karena ada promo judi di bawahnya. Oh, Begitu juga oke. kalau kita mencuri hak kekayaan intelektual orang lain Iya. di atas namakan kita. Itu Wah, artinya kan pencurian. Itu artinya pencurian, termasuk Sama. pencurian, Beb, ya? Iya, mau aset digital, Iya. mau aset visual, mau aset fisik, semua itu kalau dicuri maka masuknya hukumnya mencuri. Iya, kalau konteksnya adalah tanpa izin, tanpa seizin dari pemiliknya, Beb, ya? Betul. Bahkan Isril ya, ini bukan sesuatu yang jarang, tapi sekarang tuh udah sering. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak, Iya. Siapa yang punya anak bilang aku yang sedang malu sama teman-teman. Pasti mau nyanyi itu. enggak, banyak ibu-ibu, Bapak-bapak, siapa yang punya anak? ya banyak orang-orang lah, Iya. orang-orang yang saking fokus ke medsos sampai dia bukan hanya abai tanggung jawab, Iya. tapi pas fokus ke medsos dia abai pada keselamatan orang lain yang bahkan itu adalah anaknya sendiri. Iya. Atau keluarganya sendiri. Sering terjadi Kan itu. kadang tuh kan fokus ke HP, anaknya lagi main tiba-tiba jatuh. Iya. Atau tiba-tiba kenapa-kenapa. Mm-mm. Nah itu yang paling sederhana. Kalau kecelakaannya fisik. Kalau kecelakaannya sifatnya intelektual dan spiritual gimana? Kita Misal, fokus ke medsos berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tahu-tahu anak-anak kita udah besar sebagai pribadi yang bodoh dan buruk imannya. Karena nggak pernah kita kontrol spiritualitas dan intelektualitasnya. Bahkan ya, gue curiga nih ya, jangan-jangan nanti malaikat itu juga ngecek HP kita nih, buat Iya. menentukan nih orang masuk surga apa masuk neraka. Oh. Kalau sudah FYP-nya isinya cewek Cewek, joget-joget, joget-joget. buka aurat, Oh. Instagramnya isinya hoax semua, YouTube dakwah saya. Jadi narsisme ya. Jadi narsisme. Jadi tapi Beb, ini Jadi akhirnya dihukum. oh bisa jadi seperti itu. Iya, karena kan bertanggung jawabkan kan Iya. HP ini. Dan yang ngomong kan HP-nya bukan kitanya. Nggak bisa kita berbohong nanti di akhirat. Karena nanti setiap yang dari diri kita juga akan bersaksi katanya, Beb. Iya, kayak misalnya nih, saya minum kelapa nih.
Set. Nikmat ini juga akan dipertanggungjawabkan. Energi dari kelapa nih Iya. akan digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Oke. Seolah-olah simpel nih cuman HP doang nih. Cuman segini. Iya. Tapi nanti apapun yang kita lakukan dengan HP kita, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini mumpung ya Beb ya, mumpung pertemuan ini sangat berfaedah Beb. Nah ini kita sayang banget lah kalau nggak dikontenin Beb. Kan menyebarkan kebaikan tidak apa-apa. Maksudnya Iya. kan biar ini loh Beb. Menyebarkan kebaikan itu baik, tapi tergantung juga niat dan tujuannya. Kayaknya kalau Anda nih niat dan tujuannya bansos aja. Enggak, niatnya saya dakwah Beb. Ini biar orang-orang yang tidak sedang bertemu dengan kita mendapatkan faedah yang sama, mendapatkan manfaat yang sama Beb. Nah, Siap. ini kita kasih nanti, aku minta kata-kata faedah hari ini Beb. Nah nanti tak kasih musik yang nah itu, nanti tak kasih itu Beb. Ada sound itu ya, gak apa-apa ya? Oke, berarti kata-kata faedah hari ini ya? Iya. Beb, kata-kata faedah hari ini Beb, gitu ya. Oke. 3, 2, 1. Kata-kata berfaedah hari ini Beb. Faedah hari ini, lupa sholat biasa aja, lupa HP luar biasa. Nah gitu. Oke, mantap Beb. Sosmed membuatmu terhibur dengan kontennya. Sosmed menyambung silaturahmi sesama. Sosmed membuatmu lebih senang berbelanja. Sosmed membuatmu bisa lupa segalanya. Mantap sekali Bu. Ya, oke. Aduh.